Selanjutnya kita masuk pada materi akar persamaan non-linear. Nah, yang pertama deskripsi masalah. Nah, apa sih yang ingin kita cari pada materi APNL ini? Nah, jadi pada materi APNL ini kita akan membahas tentang beberapa metode numerik yang dapat kita gunakan untuk menemukan akar-akar dari persamaan non-linear. Nah, di mana kita ketahui bahwa persamaan non-linear itu adalah persamaan yang tidak mengandung syarat dari syarat seperti persamaan linear. Nah, di mana bentuk persamaan linear adalah Y sama dengan MX tambah C. Jadi, PNL ini tidak berbentuk Y sama dengan MX tambah C. Nah, yang kedua yaitu persamaan bisa memiliki pangkat selain satu atau lebih dari satu. Jadi, bisa berbentuk X kuadrat, X pangkat 3 bisa membentuk seperti fungsi kuadrat, fungsi kubik, dan lain sebagainya. Nah, di mana pada materi APNL ini, hal yang ingin kita cari yaitu kita ingin menemukan akar-akar sebagai nilai X yang sedemikian sehingga akan memenuhi persamaan non-linear fx sama dengan 0. Nah, termasuk dalam masalah ini adalah menentukan titik-titik potong dua kurva. Nah, yang dimaksud adalah kurva fx dengan sumbu x. Nah, selanjutnya mengapa mesti kita menggunakan metode numerik dan komputasi? Nah, jawabannya itu karena dalam beberapa kasus kita mempunyai fungsi di mana kita tidak dapat menentukan secara eksplisit pembuat nol fungsi tersebut. Nah, sebagai contoh, kita tidak mempunyai rumus eksak untuk mencari persamaan yang ini. X tambah 1 kuadrat kali eksponen X kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Nah, disinilah peran metode numerik dan komputasi di dalam memberikan hampiran suatu penyelesaian permasalahan matematis yang tidak dapat kita selesaikan secara analitik, ataupun jika mungkin akan diperlukan perhitungan yang sangatlah rumit. Adapun metode-metode penyelesaian dari akar persamaan nonlinear secara analitik dapat kita selesaikan dengan cara yang pertama, khusus persamaan polinom berderajat 2, kita bisa menggunakan cara pemfaktoran, di mana caranya itu seperti ini. Jadi x kuadrat kurang 4 ini kita faktorkan, sehingga ini sama dengan x tambah 2 dikali x kurang 2. Nah, yang kedua yaitu kita bisa pakai rumus ABC, di mana untuk mendapatkan X1 dan X2 itu rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, cara ketiga yaitu kita bisa memakai cara melengkapkan kuadrat sempurna, di mana nanti persamaannya itu kita buat menjadi X tambah P kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat. Nah, khusus untuk persamaan polinom berderajat 3 atau lebih, kita bisa menggunakan metode Horner. Gimana caranya itu seperti ini. Jadi, di sini adalah koefisien-koefisien dari persamaan. Nah, di sini adalah konstanta faktor pembaginya. Nah, selanjutnya metode numerik yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah APNL itu terdiri atas dua. Nah, yang pertama yaitu metode tertutup. Nah, di mana metode tertutup ini terbagi dua. Yang pertama yaitu metode bisection atau bagi dua. Yang kedua adalah metode regula falsi atau posisi palsu. Nah, yang metode numerik kedua adalah metode terbuka, di mana metode ini terbagi tiga, yaitu metode titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode secant atau tali busur. Kita masuk pada metode tertutup. Nah, jadi metode yang termasuk dalam metode tertutup ini itu mencari akar pada selang tertutup A sampai B.
Nah, di mana dari selang tertutup A, B ini sudah dipastikan berisi minimal 1 buah akar. Nah, karena itu metode jenis ini selalu berhasil menemukan akar. Nah, strategi yang dipakai adalah mengurangi lebar selang secara sistematis sehingga lebar selang tersebut akan semakin sempit dan karenanya akan menuju akar yang benar. Nah, oleh karena itu metode tertutup ini kadang-kadang dinamakan juga metode konvergen karena lelarannya itu selalu konvergen atau menuju ke akar. Nah, metode yang termasuk dalam golongan ini antara lain yaitu metode bisection atau bagi dua dan metode regula falsi atau posisi palsu. Nah, kita masuk pada metode bisection atau metode bagi dua. Nah, metode bagi dua atau bisection ini merupakan metode analisis numerik yang paling sederhana di antara metode-metode lainnya. Nah, di mana prinsip dari metode bagi dua ini adalah kita mengurung akar fungsi pada interval tertutup A, B. Nah, selanjutnya interval tersebut terus-menerus kita bagi dua hingga sekecil mungkin, sehingga nilai hampiran yang kita cari dapat ditentukan dengan tingkat akurasi tertentu. Nah, dengan kata lain bahwa pada metode ini kita menentukan selang tertutup A, B sehingga didapatkan bahwa FA dikali FB itu lebih kecil dari 0. Nah, jadi di sini bisa kita lihat pada gambar. Ini di sini terdapat interval tertutup dari A sampai B. Nah, interval ini kita bagi dua sehingga diperoleh titik X1. Nah, selanjutnya setelah kita bagi dua, kita lihat interval yang mana yang yang memuat nilai akar. Nah, jadi di sini bisa kita lihat interval yang bisa kita gunakan lagi adalah interval dari A sampai X1. Nah, interval ini lagi kita bagi dua sehingga diperoleh titik X2. Lalu kita lihat lagi interval yang mana yang mendekati akar. Nah, jadi di sini interval yang kita gunakan adalah interval dari X2 sampai X1. Nah, lalu kita bagi dua lagi. Lalu interval dari X2 sampai X3 kita bagi dua lagi sehingga memiliki nilai yang sangat dekat dengan hampiran penyelesaian dari APNL ini. Nah, di mana kondisi berhenti lelaran itu terdapat 3 kondisi, di mana yang pertama lebar selang baru itu bernilai mutlak B dikurang C lebih kecil dari epsilon. Nah, yang kedua nilai fungsi hampiran akarnya itu adalah FC sama dengan 0. Nah, yang ketiga yaitu memiliki galat relatif hampiran akar, di mana mutlak C baru dikurang C lama per C baru itu lebih kecil dari delta. Nah, adapun algoritma dari metode bisection atau bagi dua ini adalah yang pertama, kita perlu mendefinisikan fungsi fx. Nah, yang kedua yaitu taksir batas bawah, yaitu A, dan batas atas B, dengan syarat bahwa FA dikali FB itu harus lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai toleransi errornya. Nah, yang keempat kita hitung nilai FA dan nilai FB-nya. Nah, jika FA dikali FB-nya lebih besar dari 0 atau dikatakan positif, maka proses dihentikan. Nah, jika tidak, maka proses tetap kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita hitung nilai hampiran akar dengan rumus C sama dengan A ditambah B per 2. Nah, lalu kita hitung FC-nya. Nah, bila FA dikali FC itu negatif, maka akan kita dapatkan bahwa B sama dengan C. Nah, jika FA dikali FC-nya positif, maka didapatkan bahwa A itu sama dengan C. Nah, bila FA dikali FC sama dengan 0, maka iterasi kita hentikan dan akarnya itu sama dengan C.
Nah, jika tidak, maka kita lanjutkan ke langkah 9, di mana bila mutlak B kurang A lebih kecil dari error atau iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan C. Bila tidak, kita ulangi lagi ke langkah 6 dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Nah, di mana soalnya adalah tentukan akar dari persamaan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 8x dikurang 10 sama dengan 0. Nah, pada interval tertutup 0 sampai 6. Nah, dengan error toleransi yaitu 0,0001. Nah, penyelesaiannya yang pertama di sini kita tuliskan dulu apa yang diketahui pada soal. Nah, jadi yang diketahui pada soal adalah fx-nya. Dan batas bawahnya atau A-nya itu adalah 0 dan batas atasnya atau B-nya sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai FA dan FB-nya. Nah, di mana nilai FA-nya itu kita substitusi nilai A sama dengan 0 di persamaan Fx. Nah, sehingga diperoleh FA-nya sama dengan min 10. Nah, untuk FB-nya kita substitusi nilai B ke persamaan Fx, sehingga diperoleh FB-nya itu sama dengan 194. Nah, sehingga kita hitung FA dikali FB itu sama dengan min 10 dikali 194 sama dengan minus 1940. Nah, karena FA kali FB-nya ini minus atau lebih kecil dari 0, maka di sekitar interval tertutup 0 sampai 6 terdapat titik penyelesaian. Nah, selanjutnya kita lakukan iterasi pertama. Nah, di mana yang pertama kita menentukan P1-nya, di mana rumus P1 tadi adalah A1 tambah B1 per 2. Yaitu di sini kita ambil dulu interval awalnya yaitu 0 sampai 6. Jadi 0 tambah 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, kemudian nilai yang baru ini kita masukkan pada fungsi fx. Jadi kita dapatkan fp1-nya adalah 2. Nah, jadi interval baru yang kita dapatkan setelah dibagi 2, setelah iterasi pertama atau dibagi 2, kita dapatkan interval 0 sampai 3. Nah, selanjutnya kita lakukan iterasi kedua dengan memakai tadi interval dari 0 sampai 3, lalu kita bagi 2 sehingga diperoleh nilai yang baru adalah 1,5. Nah, sehingga FP2-nya itu 1,5 ini kita substitusi ke Fx. Nah, kita peroleh FP2-nya itu sama dengan minus 16,375. Nah, jadi intervalnya adalah 1,5,3. Nah, di sini nilai B-nya masih kita pakai nilai C, yaitu 3, karena FA dikali FB-nya itu lebih kecil dari 0, atau FP2-nya ini kita dapatkan minus, jadi dia masih lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya iterasi 3, kita pakai interval 1,5 sampai 3, kita bagi 2 sehingga diperoleh titik yang baru yaitu 2,25. Nah, kita cari FP3-nya dengan substitusi nilai ini ke Fx. Nah, diperoleh FP3-nya sama dengan minus 11,547. Nah, jadi interval barunya adalah dari 2,25 sampai 3. Karena di sini masih nilainya minus. Nah, begitu seterusnya sampai dengan iterasi 15. Nah, di mana dari iterasi 15 ini FP15-nya sudah positif, sehingga yang kita ambil itu adalah nilai yang ini dan nilai pada interval sebelumnya. Nah, karena di sini error relatifnya sudah lebih kecil dari 0, error toleransi yaitu 0,00001, maka iterasi kita hentikan. Jadi akar persamaannya itu adalah 2,9174195. Nah, ini adalah akar dari APNL tersebut.
Nah, adapun algoritma MATLAB dari metode bisection atau bagi dua, yaitu inputnya adalah nilai fx, nilai a, dan b. Sedemikian hingga fa dan fb ini berlawanan tanda. Nah, batas toleransi T ini juga merupakan input dan maksimum iterasinya atau N. Nah, yang menjadi output yaitu R sedemikian hingga FR itu sama dengan 0. Atau pesan tidak ada akar. Nah, langkah-langkahnya yaitu jika FA kali FB-nya itu lebih besar dari 0 sama tanda, maka tidak ada akar. Jadi kita stop. Nah, jika tidak, maka kita set penghitung iterasi I sama dengan 1. Sementara, nah ketika I-nya lebih kecil sama dengan N atau maksimum iterasi, nah kita kerjakan di mana X-nya itu kita pakai rumus metode bisection. A tambah B kurang A bagi 2. Nah, jika fx-nya sama dengan 0 atau B-nya itu B kurang A-nya B kurang A bagi 2 itu lebih kecil dari T atau error toleransi, maka R-nya ini sama dengan X. Nah, jadi iterasi kita hentikan. Namun jika tidak, kita tambahkan penghitung iterasi I sama dengan I tambah 1. Nah, jika FA kali FB-nya ini negatif, maka B-nya itu sama dengan X. Dan A-nya juga sama dengan X. Nah, selanjutnya langkah keempat adalah tulis pesan metode gagal iterasi setelah N iterasi. Lalu stop. Selanjutnya kita masuk pada metode regula falsi atau posisi palsu. Nah, jadi metode regula falsi ini merupakan modifikasi dari metode bagi dua, yang dimana kinerjanya ini lebih cepat dalam mencapai akar hampiran. Nah, sama seperti metode bagi dua atau bisection, metode regula falsi ini dimulai dengan dua titik awal A dan B pada selang tertutup A, B. Nah, sehingga FA dan FB ini berlawanan tanda. Nah, berdasarkan teorema nilai antara, ini berarti fungsi F memiliki akar dalam selang tertutup A, B. Nah, metode ini kemudian berlanjut dengan menghasilkan berturut-turut selang baru AK, BK yang semuanya berisikan akar F. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi, misalkan terdapat suatu fungsi pada interval A, B. Nah, di sini pendekatannya itu adalah kita menggunakan gradien garis AB, yaitu garis penghubung A sampai B. Nah, ini kita sebut sebagai gradien garis AB. Nah, ini dalam metode ini menganggap bahwa gradien garis BC ini sama dengan gradien garis AB. Nah, sehingga FB kurang FA itu FB kurang FA per B kurang A itu sama dengan FB dikurang 0 per B kurang C. Nah, sehingga didapatkan bahwa C ini sama dengan B dikurang FB kali B kurang A per FB kurang FA. Nah, jadi beda dengan metode bisection tadi. Metode bisection itu membagi dua setiap interval. Tapi ini kita mengambil suatu pendekatan garis lurus yang menjadi perpotongan sumbu X. Jadi misalkan sini pertama garis AB. Nah, di sini terdapat perpotongan garis AB dengan sumbu X yaitu C. Nah, lalu kita tarik lagi garis dari B ke C. Nah, garis B ke C. Nah, di sini perpotongan barunya yaitu garis yang ini. Lalu kita tarik lagi titik B ke
lurusan dari perpotongan sumbu X ini. Nah, adapun algoritma dari metode Regular-Valls ini yaitu yang pertama kita ambil interval tertutup A sampai B. Nah, kemudian kita tentukan nilai errornya. Nah, yang kedua kita tentukan kita hitung nilai FA dan FB-nya. Nah, jika tanda FA lebih kecil dari FB, maka nilai awal dapat kita gunakan untuk iterasi selanjutnya. Namun, jika tanda FA sama dengan FB, maka kita perlu menentukan nilai awal yang baru. Nah, selanjutnya kita lakukan iterasi dan tentukan dengan menggunakan rumus bahwa X sama dengan B dikurang FB dikali B kurang A per FB dikurang FA. Nah, bila fx1 itu sama dengan 0, maka x1-nya ini merupakan akar dan iterasi dihentikan. Nah, sebaliknya, jika tanda fx1 itu sama dengan tanda fa, maka kita ambil bahwa x1 ini sama dengan a. Nah, jika tanda fx1 sama dengan tanda fb, maka kita ambil bahwa x1 ini bernilai sama dengan b. Nah, lalu kita ulangi langkah 2, 3, dan 4 ini sampai didapatkan bahwa fx1 sama dengan 0. Atau mutlak dari fxi itu lebih kecil dari epsilon. Atau suatu bilangan positif yang kecil. Nah, kita masuk pada contoh soal. Tentukan akar dari persamaan fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat tambah 17x kurang 6 sama dengan 0 menggunakan metode Regular-Valls sampai 9 iterasi. Nah, penyelesaian yang pertama kita tentukan batas intervalnya, yaitu di sini batas intervalnya adalah A-nya sama dengan -1 dan B-nya sama dengan 3. Nah, lalu kita hitung FA. Jadi nilai A-nya ini kita substitusi ke Fx. Kita peroleh bahwa FA-nya itu sama dengan -42. Nah, lalu FB-nya itu sama dengan 18. Nah, karena FA dan FB-nya di sini tidak sama dan FA kali FB-nya lebih kecil dari 0 karena hasilnya akan minus, negatif, maka iterasi kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita lakukan iterasi pertama. Nah, di sini kita mencari nilai X1 dengan menggunakan rumus pendekatan metode Regular-Valls, yaitu B dikurang FB dikali B kurang A per FB kurang FA. Nah, di mana B-nya tadi adalah 3, A-nya adalah -1, FA-nya adalah -42, dan FB-nya adalah 18. Nah, sehingga kita peroleh X1 itu sama dengan 1,8. Nah, setelah itu kita hitung nilai F1,8. Nah, kita substitusi ke Fx. Jadi, kita peroleh bahwa F1,8 itu adalah minus 0,672. Nah, karena FA kali FB-nya ini lebih kecil dari 0 atau negatif, dan F1,8 ini memiliki tanda yang sama FA, yaitu minus-minus, maka iterasi kita lanjutkan dan A sama dengan X1 sama dengan 1,8 dan B-nya sama dengan 3. Nah, jadi B-nya di sini tetap sama dengan 3. Karena F18-nya masih sama tandanya dengan FA, yaitu minus. Nah, selanjutnya kita lakukan iterasi kedua. Nah, dimana X2-nya itu kita pakai rumus yang sama, kita peroleh 1,84318 Nah, kita cari fx2-nya, sehingga diperoleh fx2 itu sama dengan min 0,57817. Nah, karena FA kali FB-nya ini masih bernilai negatif dan fx2 sama tandanya dengan FA, yaitu masih negatif, maka iterasi kita lanjutkan dan kita dapatkan bahwa X2 itu sama dengan 1,84319 dan B-nya masih tetap sama dengan 3. Nah, begitupun dengan iterasi ketiga sampai iterasi ke 9. Nah, di mana dari iterasi 9 ini
kita dapatkan bahwa X9-nya itu sama dengan 1,97979. Nah, lalu kita cari fx9-nya yaitu minus 0,09741. Nah, karena nilai X9-nya ini masih sama tandanya dengan FA, maka iterasi kita lanjutkan. Dan A-nya ini sama dengan atau X9-nya ini sama dengan 1,97979 dan B-nya masih tetap 3. Nah, di mana proses iterasinya itu terlihat seperti pada tabel ini. Nah, jadi iterasi 1 kita dapat X-nya 1,8 dan Fx-nya adalah minus 0,672 sampai dengan iterasi 9. Jadi X-nya adalah 1,9797 dan Fx-nya adalah minus 0,09741. Nah, dari sini disimpulkan bahwa akar dari persamaan Fx sama dengan 4x pangkat 3 tambah 15x kuadrat tambah 17x dikurang 6 sama dengan 0 dengan menggunakan metode regula falsi itu adalah 1,97979. Nah, selanjutnya algoritma MATLAB untuk metode regula falsi, di mana yang menjadi input adalah akar fx, a, b, toleransi, dan t errornya. Nah, outputnya itu adalah x elemen dari fx sama dengan 0. Nah, kita tentukan nilai nilai a-nya dan nilai b-nya yang merupakan elemen dari fa kali fb lebih kecil dari 0. Nah, kita tentukan nilai c menggunakan rumus pendekatan regula falsi. Nah, jika mutlak fc-nya ini lebih kecil dari f toleransi, maka c-nya sama dengan akar. Jadi kita hentikan proses iterasi. Nah, jika tidak, kita tinjau bahwa jika fa kali fc ini negatif, maka c-nya sama dengan b. Nah, jika tidak, maka c-nya sama dengan a. Nah, selanjutnya kita ulangi langkah kedua sampai mencapai batas toleransi. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode terbuka. Nah, metode terbuka ini tidak memerlukan selang tertutup A sampai B yang mengandung akar. Nah, tetapi yang diperlukan di sini adalah tebakan atau guess awal akar. Nah, lalu dengan prosedur lelaran, kita menggunakannya untuk menghitung hampiran akar yang baru. Nah, mungkin saja hampiran akar yang baru ini mendekati akar sejati atau konvergen, atau mungkin juga menjauhi akar sejati atau divergen. Jadi metode terbuka ini tidak selalu dapat menemukan akar. Nah, di mana bentuk umum persamaan lelaran metode terbuka adalah XR tambah 1 itu sama dengan GXR, di mana R-nya itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di mana dengan tembakan awal nilai X. Lalu kondisi berhenti lelaran dinyatakan bila mutlak XR tambah 1 dikurang XR itu lebih kecil dari error S. Selanjutnya kita masuk pada metode terbuka, yaitu metode titik tetap. Nah, metode titik tetap ini merupakan suatu metode yang tidak memerlukan informasi awal. Nah, misalkan fx sama dengan 0, maka dapat kita tuliskan dalam bentuk x sama dengan gx. Nah, setiap penyelesaian persamaan disebut sebagai titik tetap G. Dengan memilih nilai awal sembara x0, maka kita dapat melakukan iterasi perhitungan hampiran titik tetap fungsi G sebagai XR tambah 1 sama dengan GXR, di mana R-nya itu dari 0 sampai seterusnya, yang mudah-mudahan konvergen ke akar sejati S. Sedemikian sehingga Fs-nya sama dengan 0 dan S-nya itu sama dengan GS. Nah, metode titik tetap ini berpacu pada teorema kekonvergenan, di mana misalkan Gx sama dengan Gxn X berada pada selang tertutup A sampai B sama dengan S kurang sama dengan selang antara S kurang H
sampai dengan S tambah H yang mengandung titik S, dan nilai awal X0 dipilih dalam selang tersebut. Nah, jika G aksen X-nya mutlak G aksen X-nya yang lebih kecil dari 1 untuk semua X elemen tertutup A, B, maka iterasi XR tambah 1 itu sama dengan GXR, akan konvergen ke S. Nah, pada kasus ini S disebut juga titik atraktif. Nah, jika mutlak G aksen X lebih besar dari 1 untuk semua X elemen selang tertutup A, B, maka iterasi XR tambah 1 sama dengan GXR akan divergen dari S. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam selang interval dari S kurang H sampai dengan S tambah H dengan S titik tetap, maka yang pertama, jika G aksen X-nya itu berada antara 0 sampai 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasinya akan konvergen monoton, seperti gambar ini. Nah, selanjutnya jika G aksen X-nya ini berada pada antara min 1 sampai 0 untuk setiap X elemen I, maka iterasi konvergen berosilasi seperti gambar ini. Nah, selanjutnya jika G aksen X-nya lebih besar dari 1, maka iterasinya itu divergen monoton seperti gambar yang ini. Nah, jika G aksen X-nya itu lebih kecil dari min 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasinya divergen berosilasi seperti ini. Nah, adapun algoritma dari metode titik tetap yaitu yang pertama kita mengubah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Nah, kemudian bentuk menjadi prosedur iterasi xr tambah 1 sama dengan gxr. Nah, yang ketiga kita cari g aksen x untuk menentukan kekonvergenannya. Nah, yang keempat kita terka sebuah nilai awal x0 dan masukkan ke dalam g aksen x. Kemudian ubahlah bentuknya menjadi prosedur iterasi. Nah, yang kelima yaitu kita hitung nilai x1, x2, x3 dan seterusnya yang konvergen ke suatu titik S, sedemikian hingga fx sama dengan 0 dan s-nya sama dengan gs. Nah, kondisi berhentinya iterasi itu jika mutlak xr tambah 1 dikurang xr lebih kecil dari epsilon, atau mutlak xr tambah 1 kurang xr per xr tambah 1 lebih kecil dari delta. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Nah, tentukan akar dari persamaan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0 menggunakan metode iterasi titik tetap dengan menggunakan epsilon itu sama dengan 0,000001 dan x0-nya sama dengan 4. Nah, penyelesaiannya yang pertama yaitu kita ubah fx-nya ini menjadi persamaan x sama dengan gx. Jadi, kita ubah yang ini menjadi x sama dengan akar 2x tambah 3. Nah, dalam hal ini akar 2x tambah 3 ini adalah gx-nya. Nah, lalu kita hitung g aksen x-nya. Jadi, di sini kita hitung g turunan dari akar 2x tambah 3. Nah, di mana di sini untuk mencari turunannya yaitu fx-nya dulu kita turunkan, jadi 2x tambah 3 turunannya adalah 2 per 2 kali gx. Jadi 2 akar 2x tambah 3. Jadi kita dapatkan bahwa g aksen x-nya itu sama dengan 1 per akar 2x tambah 3. Nah, di sini titik awalnya yaitu x0 sama dengan 4. Jadi nilai x0 ini kita substitusi ke g aksen x. Jadi diperoleh g aksen 4 itu sama dengan 0,3015. Nah, lalu kita hitung prosedur iterasinya, di mana rumusnya adalah xr tambah 1 sama dengan akar 2xr tambah 3. Nah, jadi kita lakukan iterasi pertama, di mana xr tambah 1 sama dengan akar 2xr tambah 3. Nah, di sini kita mulai dengan
R-nya itu adalah 0, sehingga akan kita dapatkan nilai X1. Dimana nilai yang digunakan di sini adalah nilai XR, yaitu nilai X0. Jadi 4. Sehingga kita peroleh X1-nya itu sama dengan 3,316625. Nah, lalu kita hitung selisihnya. Jadi selisih antara XR tambah 1 sama XR. Selisihnya adalah 0,683375. Selanjutnya kita lanjut pada iterasi kedua, di mana XR tambah 1 sama dengan akar 2XR tambah 3. Nah, di sini kita akan peroleh nilai X2-nya. Jadi R-nya itu bernilai 1. Sehingga di sini nilai yang kita gunakan adalah nilai XR, yaitu X1. Jadi X2-nya sama dengan 2 dikali X1, yaitu 3,316625 tambah 3. Jadi diperoleh X2 sama dengan 3,103748. Nah, lalu kita hitung selisih antara XR tambah 1 sama XR-nya. Sehingga diperoleh selisihnya itu adalah 0,212877. Dan begitu seterusnya sampai pada kondisi nilai selisih antara XR tambah 1 dengan XR-nya itu lebih kecil dari nilai epsilonnya, yaitu 0,00001. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabel iterasinya, kondisi ini berada pada iterasi ke-14. Nah, jadi pada iterasi ke-14 ini didapatkan selisih antara XR tambah 1 dengan XR-nya itu sudah lebih kecil dari nilai epsilon, yaitu 0,00000. Nah, sehingga hampiran akarnya yang kita peroleh itu adalah 3. Nah, di mana proses iterasinya ini merupakan iterasi konvergen monoton yang membentuk zigzag, mendekati hampiran akar X sama dengan 3. Adapun algoritma MATLAB dari metode titik tetap, yaitu inputnya adalah fx, hampiran awal x0, batas toleransi t, dan maksimum iterasi n, di mana outputnya yaitu r sedemikian sehingga fr sama dengan 0 atau r sama dengan gr. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita ubah persamaan fx sama dengan 0 ke bentuk x sama dengan gx. Nah, yang kedua, untuk I sama dengan 1, 2, sampai dengan maksimum iterasi ke N, itu XI-nya sama dengan GXI min 1. Nah, gradiennya yaitu GXI dikurang GXI min 1 per XI kurang XI min 1. Nah, jika fXI-nya ini sama dengan 0 atau mutlak dari XI kurang XI min 1 lebih kecil dari batas toleransi, maka R-nya ini sama dengan XI, maka iterasi dihentikan. Nah, jika mutlak gradiennya lebih besar dari 1, maka kita tulis pesan iterasi tampaknya tidak akan konvergen. Nah, lalu tulis pesan iterasi tampaknya konvergen. Lalu kita stop. Selanjutnya kita masuk pada metode Newton-Raphson. Nah, jadi metode Newton-Raphson ini merupakan metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada titik tersebut. Nah, metode ini dimulai dengan mencari garis singgung kurva pada titik xi, fxi. Nah, perpotongan garis singgung dengan sumbu x ini, yaitu xi tambah 1, akan menjadi nilai x yang baru. Nah, lalu dengan cara dilakukan berulang-ulang. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar bahwa persamaan garis singgung pada titik xi, fxi itu adalah fxi kurang y sama dengan f aksen xi dikali xi kurang xi tambah 1. Nah, di mana garis ini melalui titik xi tambah 1,0, maka rumus gradien ini menjadi fxi kurang 0 sama dengan f aksen xi dikali xi kurang xi tambah 1.
Nah, sehingga diperoleh fxi per f aksen xi itu sama dengan xi kurang xi tambah 1. Nah, jadi nilai yang ini, yang f aksen xi-nya kita pindahkan ke sini. Nah, sehingga diperoleh bahwa xi tambah 1 itu sama dengan xi dikurang fxi per f aksen xi. Di sini di mana nilai ini akan kita gunakan untuk menaksir nilai akar dari fx. Nah, adapun algoritma dari Newton-Raphson adalah kita definisikan fungsi fx yang akan kita cari akarnya. Yang kedua yaitu kita temukan harga awal atau titik awal x0. Nah, selanjutnya kita tentukan toleransi kesalahannya atau epsilonnya. Nah, lalu kita cari turunan fungsi fx. Nah, jika f aksen x-nya sama dengan 0, maka metode Newton-Raphson ini tidak dapat dilanjutkan. Nah, yang kelima yaitu kita hitung nilai fungsi fx dan f aksen x dengan menggunakan titik awal. Nah, lalu kita hitung nilai xi tambah 1 menggunakan rumus yang ini, yang sebagai pendekatan rumus Newton-Raphson. Nah, lalu kita hitung kesalahannya, di mana mutlak xi tambah 1 dikurang xi, dan kita bandingkan dengan toleransi kesalahannya atau epsilon. Nah, jika selisihnya ini lebih kecil atau sama dengan epsilon, maka dipilih akar persamaan xi tambah 1. Nah, jika sebaliknya, jika lebih besar daripada epsilon, maka iterasi kita lanjutkan. Nah, selanjutnya akar persamaannya adalah xi tambah 1 yang terakhir kita peroleh. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal. Nah, jadi tentukan salah satu akar dari persamaan nonlinear x pangkat 5 tambah 2x kuadrat dikurang 5 sama dengan 0. Dengan menggunakan metode Newton-Raphson, jika diketahui nilai awalnya itu adalah 1 dan toleransi galat relatif x-nya itu adalah 0,001. Nah, jadi penyelesaiannya yang pertama, dari nilai fx ini, dari fungsi fx ini, kita cari f aksen x-nya. Jadi f aksen x-nya adalah 5x pangkat 4 tambah 4x. Nah, lalu kita pilih nilai titik awalnya yaitu 1. Jadi toleransi galat itu sama dengan 0,001. Jadi rumus relatif xi tambah 1-nya adalah xi tambah 1 sama dengan mutlak xi kurang xi min 1 per xi. Nah, lalu kita melakukan iterasi dengan x0 sama dengan 1 dengan rumus yang ini. Nah, lanjut kita lakukan iterasi yang pertama, yaitu menentukan nilai x1. Nah, jadi x0-nya adalah 1, kita cari fungsi x0-nya. Lalu kita cari f aksen x0-nya. Nah, sehingga xi-nya itu sama dengan 0. Jadi xi tambah 1 sama dengan xi kurang fxi per f aksen xi. Nah, jadi xi-nya ini tidak lain adalah x0 tambah 1. Dimana xi-nya adalah x0, kita pakai i-nya sama dengan 0. Sehingga dari sini kita peroleh x1-nya sama dengan 1,1111. Nah, dimana galatnya itu adalah 0,1. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke iterasi kedua untuk menentukan nilai x2. Jadi kita pakai nilai x1 1,11. Kita mencari nilai f x1-nya yaitu 0,162644583 dan f aksen x1-nya itu sama dengan 12,06523396. Nah, di mana xi-nya itu sama dengan 1. Nah, kita pakai rumus yang ini, sehingga x1 tambah 1 itu sama dengan x1 kurang fx1 per f aksen x1. Nah, jadi kita dari sini kita peroleh x2-nya itu sama dengan 1,09763. Nah, di mana galat dari x2 yaitu sama dengan 0,012281. Nah, sampai iterasi ketiga kita menentukan nilai x3-nya. Nah, dengan cara yang sama, sehingga kita peroleh x3-nya itu sama dengan 109739.
Nah, di sini galatnya itu galat dari X3-nya itu sama dengan 0,000221. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa galat X3 ini sudah lebih kecil dari galat toleransi, yaitu 0,001. Nah, sehingga iterasi sudah dihentikan. Jadi, salah satu akarnya itu adalah yang ini, X3, 1,09739. Selanjutnya kita masuk pada metode sekan atau tali busur. Nah, jadi metode sekan ini merupakan perbaikan dari metode regulavasi dan Newton-Raphson. Nah, prosedur lelaran metode Newton-Raphson itu memerlukan perhitungan turunan fungsi f aksen x. Nah, turunan fungsi dapat dihilangkan dengan bentuk lain yang ekivalen. Nah, modifikasi Newton-Raphson ini dinamakan metode sekan atau tali busur. Nah, di mana di sini bisa kita lihat gambarnya. Di sini menggunakan pendekatan tali busur pada fungsi fx. Nah, di mana berdasarkan gambar ini dapat kita hitung gradien fxi. Jadi gradien yang ini fxi itu sama dengan fxi kurang fxi min 1 per xi kurang x min 1. Nah, di mana rumus dari metode Newton-Raphson tadi adalah xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fxi per f aksen xi. Nah, di sini kita akan menghilangkan atau kita pulihkan f aksen xi-nya ke dalam rumus Newton-Raphson, sehingga kita peroleh lelaran metode sekannya itu seperti ini. Jadi xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fxi dikali xi kurang xi min 1 per fxi kurang fxi tambah 1. Nah, jadi rumus ini tuh berasal dari pemulihan fxi pada rumus Newton-Raphson. Nah, kondisi berhenti lelaran adalah ketika mutlak dari selisih xi tambah 1 dengan xi ini lebih kecil dari epsilon. Nah, adapun algoritma dari metode tali busur ini yang pertama yaitu kita definisikan fungsi fx. Nah, selanjutnya kita definisikan toleransi errornya dan iterasi maksimum n. Lalu kita masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar, yaitu xi min 1 x0 dan xi x1. Nah, sebaiknya kita gunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya. Nah, adalah titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Nah, yang keempat yaitu kita hitung fxi min 1-nya yang menuju fx0 dan fxi-nya yang menuju fx1. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai algoritma metode sekan atau tali busur. Nah, di mana yang pertama yaitu kita mendefinisikan fungsi fx. Selanjutnya kita definisikan toleransi atau errornya dan iterasi maksimum n. Lalu kita masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar yaitu x min 1 yaitu x0 dan xi-nya sama dengan x1. Nah, sebaiknya gunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik-titik pendekatannya, yaitu titik-titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Nah, selanjutnya yaitu kita hitung fxi min 1, di mana sama dengan fx0, dan fxi-nya yaitu fx1. Nah, untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n, atau mutlak fxi tambah 1, kita hitung xi tambah 1, yaitu dengan rumus pendekatan metode tali busur. Nah, selanjutnya iterasi berhenti jika panjang selang baru selisihnya xi tambah 1 dengan xi itu lebih kecil dari epsilon. Nah, di mana akar persamaannya itu adalah nilai x yang terakhir. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan salah satu akar dari persamaan 4x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat tambah 17x dikurang 6 sama dengan 0. Menggunakan metode sekan,
sampai iterasi 9. Nah, di mana diketahui X0-nya sama dengan min 1 dan X1-nya sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya yaitu pertama kita tuliskan hal-hal yang diketahui, yaitu fx-nya x0 dan x1. Nah, lalu kita lakukan iterasi pertama dengan mengambil x0 sama dengan min 1 dan x1 sama dengan 3. Nah, lalu kita cari fx0-nya, di mana fx0-nya sini itu sama dengan min 42. Dan fx1-nya yaitu f3 sama dengan 18. Nah, lalu kita mencari nilai x2 dengan menggunakan rumus metode secant, yaitu x1 dikurang fx1 dikali dengan x1 dikurang x0 per fx1 dikurang fx0, yaitu kita dapatkan bahwa x2-nya sama dengan 1,8. Nah, lalu kita lanjut ke iterasi kedua dengan mengambil nilai x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan 1,8. Lalu kita cari nilai f1,8-nya, yaitu sama dengan minus 0,672. Nah, dari sini kita dapatkan nilai x3, yaitu sama dengan 1,84319. Nah, begitu seterusnya sampai kita mendapatkan kondisi di mana mutlak dari selisih xi tambah 1 dikurang xi itu lebih kecil dari epsilon. Nah, iterasi di sini yaitu berada pada kondisi seperti ini berada pada iterasi 9 dengan mengambil nilai x8 dan x9-nya. Sehingga diperoleh x10-nya itu sama dengan 0,000. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu akar dari 4x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0 itu adalah 2,00. Nah, selanjutnya kita masuk pada algoritma MATLAB metode secant atau tali busur. Nah, di sini inputannya yaitu fungsi fx, tebakan awal x0 dan x1, batas toleransi, dan maksimum iterasi. Nah, sedangkan outputnya itu adalah P sedemikian sehingga FP-nya itu sama dengan 0 atau pesan gagal atau error. Nah, di mana langkah-langkahnya? Yang pertama kita set I sama dengan 2, Q0 sama dengan fx0, dan Q1 sama dengan fx1. Nah, ketika I lebih kecil atau sama dengan N, maka kita kerjakan. Kita hitung X-nya dengan rumus X1 dikurang Q1 dikali X1 kurang X0 per Q1 kurang Q0. Nah, jika mutlak dari selisih X1 dan X itu lebih kecil dari batas toleransi, maka kita set P itu sama dengan X. Lalu iterasi dihentikan. Nah, jika tidak, maka kita set I sama dengan I tambah 1. Lalu kita set X0 itu sama dengan 1 dan X1 sama dengan X, Q0 sama dengan Q1 dan Q1 sama dengan Fx. Nah, lalu kita tulis pesan metode gagal setelah N iterasi. Lalu iterasi dihentikan.